Itu suram banget, tapi tetap ganteng. Ya. Kenapa ada gantengnya sih? Ini apaan sih? Jelek banget. Ini bagus, wey. Jelek. Bagus tahu. Jelek ih. Bagus. Jelek. Bagus. Udah, buruan mulai. Halo netizen. Hai. Balik lagi bersama kita di Diantara Diatura angkat senjata. Kok senjata sih? Kita kan mau bahas film yang ada action-actionnya itu. Ya action yang mana? Yang bunuh-bunuhan itu loh. Kak, psikopat lu. Oke, kita perkenalan dulu. Kenalin gue Desi. Gue Terry. Dan gue Akila. Oke, balik lagi bersama kita di Diantara Diatura angkat bicara. Oke, gue bakal ceritain dulu sedikit sinopsisnya tentang series yang satu ini. Series apa tuh? Series Alice in Borderland. Oke, gue akan ceritain dulu sinopsisnya. Jadi menceritakan tentang Arisu yang digambarkan sebagai seseorang yang punya hidupnya itu suram banget, tapi tetap Madesu. ganteng. Iya. Kenapa ada gantengnya sih? Iya. Ya biarin orang ganteng mah bebas. Ya. Dan dia tuh kan seorang pengangguran dan dia tuh putus kuliah. Tapi kerjaannya itu tuh cuman main game terus ya kan di kamarnya main game ya kan. Nah, habis itu dia itu juga punya dua sahabat yang hidupnya itu juga sama-sama suram. Kayak hidup gua. Ya kan? Oke, lanjut kan. Kenapa jadi curhat sih ya? Jadi, gua lanjutin ya. Nah, di awal episode ini kan kita bisa lihat bahwa si Arisu ini keluar dari rumahnya, ya kan? Cabut dari rumahnya setelah berantem sama bapaknya karena perbedaan pendapat. Yang adiknya rajin tapi dianya males-malesan, ya kan? Males banget kan? Sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk janjian sama kedua sahabatnya. Tapi kedua sahabatnya ini juga punya memiliki nasib yang sial juga di hari yang sama. Kompak ya. Ya, sahabat itu harus kompak, ya kan? Jadi setelah itu mereka janjian buat ketemuan di stasiun Shibuya di tengah kota Tokyo, ya kan? Tapi yang lebih sialnya lagi adalah mereka ngalamin kejadian yang sangat aneh. Aneh kenapa? Karena tiba-tiba kota Shibuya itu sepi banget, kosong melompong. Nah, yang biasanya rame itu tuh yang ramenya nauzubillah, padat dengan manusia, tiba-tiba sepi, udah kayak kuburan. Ini nih bagiannya keren banget, sumpah nih nggak ngerti lagi sih. Ini sangat. Nah, sabar ya, sabar dulu ya. Nanti kamu akan dapat gilirannya. Jadi ceritanya ini mereka itu diarahkan ke sebuah permainan yang berbahaya dan juga mematikan. Dan di sini mereka itu nggak bisa balik ke titik awal, karena kalau mereka kembali ke titik awal mereka itu bakal ditembak laser dan mati. Nah, dan gitu kalau misalkan mereka kalah dalam permainan, mereka juga akan ditembak pakai laser, ya kan, langsung is dead gitu aja. Nah, kebetulan dalam permainan ini ada visa yang dimana untuk bisa kita bertahan hidup. Kalau misalkan visa kita habis, visa para pemain habis tuh mereka akan juga mati Tembak laser. Yang nggak tahu itu asalnya dari mana, ya kan? Berasal dari mana kita nggak tahu. Yes. Semua intinya Ya, gitulah ya. Dan untuk sutradaranya sendiri Apa disutradarai sama Apa enggak namanya? Shinsuke Sato, ya kan? Dan untuk para aktornya sendiri, untuk karakter Arisu diperankan sama Kento Yamazaki, si aktor yang paling ganteng. Dan juga ada Yuki Marinaga, ya coba. ada juga Keita Machida, dan juga ada Dori Sukarada, Nijiro Murakami, Aya Asahina, dan yang terakhir ada Ayame Misaki, si aktris cantik dari Jepang, kayak gitu. Nah, kan gue udah selesai nih menceritakan tentang sinopsisnya dan juga para aktor dan krunya. Jadi kita langsung aja mendengarkan pendapat kalian berdua. Oke, gue dulu ya. Gua dulu. Ngalah dulu. Iya udah buruan ya. Jangan lama-lama. Jadi guys, jujur Alice in Borderland ini seru abis. Udah. Enggak lah, belum. Belum, Pak, belum.
Jadi ya, sebagai penikmat anime sebenarnya, gue lebih ke anime. Gue tuh cukup kagum sih sama sutradaranya karena sutradaranya tuh mampu ngambil adaptasi, bahkan yang dari originnya yaitu manganya, jadi suatu series yang bagus banget. Kayak dari satu episode ke episode yang lainnya tuh padat, terus dia dapat ngejelasin apapun yang terjadi di komik. Real actionnya tuh bagus banget, beda sama yang lain-lainnya. Itu loh kakak. Lain-lain kayak apa contohnya ya? Kita nggak boleh nyebut judul lainnya, oke? Terus dari segi cerita ya itu aku cukup nikmatin banget sih sama cerita ini karena jujur sih dibanding yang lain emang nggak aneh gitu loh. Baru kali ini ketemu yang wow gitu loh. Kayak yaudah kita sebut judulnya akhirnya deh. Yang udah level gitu lah ya. Ya, contohnya kayak Attack on Titan live action. Ya, itulah ya sebut. Sumpah kecewa sih. Gitu. Tapi kali ini sih ya, kali ini kayaknya bakal diterima banget sama ini sih, sama penonton dan penggemar. Cuman gini sih, kalau gue lebih kayak pengen ngebahas judulnya dulu sih. Di samping ide cerita ya, kalau misalkan ide cerita sih gue kayak pernah ngelihat ide-ide semacam ini kan. Ya itu udah banyak sih. Kalau yang paling gue kenal itu kan kayak Darwin Game, ini mirip banget gitu kan, suasana horornya, thrillernya gitu kan, bahwa ini game mematikan. Nah masalahnya nih judulnya Alice in Borderland gitu kan, kita nggak sebagai penonton nggak ngerti Alice in Borderland itu apa gitu kan. Apakah judul Alice in Borderland ini cuma sekedar pancingan aja biar dikata mirip dengan Alice in Wonderland, jadi kita langsung tertarik buat nonton? Apa emang benar-benar ada maksud tertentu gitu loh? Wajar sih, ini kayak membuat suatu kebingungan sih, karena pertama kali gue liat judulnya juga gue kira kan? siapa dengan Wonderland. Tapi begini, jadi karakter utamanya adalah Arisu, itu dalam bahasa Jepangnya untuk nama Alice, jadi sesuai judul kan? Oke, itu ya. Kalau Borderland? Nah, gue sih nggak punya hak sih untuk ngebocorin apa sih arti Borderland di sini karena kita masih season 1 juga dan season 1 pun karakternya tuh masih kayak I don't know what I don't know gitu loh. Gue masih nggak tahu gue di mana sekarang, jadi belum bisa menjelaskan apa itu artinya Borderland. Maksudnya season 1 gimana? Oh season 1. Season 1. Gue dengernya sisa 1 maksudnya. Maaf ya kakak. Season 1. Nah betul banget. Berarti kita kan tinggal nunggu dari siniasnya untuk merilis season 2-nya. Kayak gitu. Terus lanjut ya, kita ngomongin ke development karakternya. Menurut gue di sini development karakternya sih bagus-bagus semua sih. Mereka kan masing-masing punya latar belakang yang berbeda ya. Nah, latar belakang yang berbeda itu mereka membentuk suatu karakter yang kuat. Contoh lah, Karube itu tuh karakternya emang kasar. Jadi itu emang strange banget di sini digunakan kekuatannya. Kayak yang Chota tuh kelihatan banget kan gemes-gemes ya. Kita kan gemes banget, terus kayak kelihatan dia tuh yang paling cerah di sana. Dan satu lagi Arisu tuh kelihatan banget emang karena dasarnya dia memang introvert ya kita bilangnya ya, makanya karakternya pun jadi rada pinter gitu sih sebenarnya aslinya. Iya, tapi cerdas sih. Tapi kalau gue ngupil lagi. Tapi kalau gue gini, menurut gue nih, ini gue ngerasa serial Jepang tuh kayak belum bisa ngebuang kebiasaan lamanya. Nah kebiasaan apa tuh? Kayak gimana? Kayak gini, di bagian actingnya sebenarnya nggak tepat juga sih, nggak sepenuhnya acting, bisa di bagian skrip dan directingnya juga. Ketika respon antar karakter, dialog antar karakter gitu, mereka terlalu lebay gitu loh. Maunya di dunia nyata kita nggak bakal merespon seberlebihan itu dengan teriak-teriak, dengan menahan tangis dan sengaja menunjukkan bahwa karakter itu ingin menangis kepada penonton, sengaja menunjukkan gitu. Terus ada karakter-karakter yang ya lu tau lah kayak sok keren, kayak yang dari belakang nge-shot gitu kan, ayah gitu. Ya kayak mendekati cringe gitu loh. Tapi yang lebih baik kayak ya udah bikin natural aja nggak sih gitu. Tapi kalau menurut aku ya untuk kali ini itu aku nggak merasa ada cringe banget sih, kayak biasa aja karakternya tuh lebih natural. Kayak kalau orang takut ya begitu, dia kan ketakutan nyawa akan lagi hilang gitu loh, ya wajar kalau nanti kayak bagian gitu. Mungkin actingnya kayak ya udah acting belum sih? Ya udah kita lagi ngomongin acting kan? Iya maksudnya actingnya gue akuin sih, memang gue akuin kayak dia dapat bagus gitu loh. Maksudnya
terutama kayak bagian pas nangis, kok pas nangis ya? Pas Iya, Aguni apa ya? Iya, pas Aguni nangis pas dan kita lihat karakter pas Aguni, kejar-kejar gitu. kita bakal nggak kan kita sendiri ngeliat Aguni kan kayaknya karakternya sangat kuat banget kan, kayak dia yang kayak opposite banget, dia yang bakal jadi jahat segala macam. Tapi ya, ternyata di perkembangan karakternya tuh luar biasa banget. Aguni tuh nangis literally kayak oh ya gue kehilangan teman gue gitu loh. Kan bagus banget karakter developmentnya. Terus ya kalau lanjut lagi nih, kita lanjut sebelum materi. Terus lanjut ke CGI-nya. CGI-nya menurut aku sih emang masih kurang sih sejujurnya sih. Emang nggak sebagus film-film Marvel segala macem. Tapi menurut aku tuh ya layak untuk ditonton gitu loh. CGI-nya tuh masih layak untuk ditonton. Dan juga yang paling keren, ini wajib untuk kita bahas. Seperti yang di pertama tadi, lokasi syutingnya. Wah itu gila banget. Gimana caranya mereka bikin Shibuya yang perempatan jalan paling gede, paling rame, terus paling terkenal gitu ya, terus hilang kosong nggak ada orang. Itu keren banget. Kayak kota mati. Kayak kan nggak ada orang Kayak sama kota sekali. mati. Itu keren banget. Kecuali sih. mereka. Iya keren, dia tahu. Ya maksudnya bagian tadi kan ngomongin CGI ya. Iya. Ya memang gue merasa kayak masih kurang lah, masih bener bisa ditingkatkan lebih jauh lagi gitu. Tapi yang gue salut sih kayak bagian apa sih, pemilihan warna color tone gitu. Ya. Itu Color kayak grading. buat menunjukkan bahwa film ini thriller, menunjukkan ketakutan setiap karakternya itu. Ya, Iya, tepat sih memang. Nah, soal karakter tadi, kalau lu bilang karakter developmentnya bagus, ya mungkin iya. Tapi di beberapa bagian mungkin ada di mana itu karakternya diselipin flashback yang menurut gua nggak tepat. Ya apa ya? Itu bisa dibuang aja sih. Ya mungkin atau ditempatkan di bagian-bagian lain yang lebih tepat gitu. Kayak soalnya gua ngerasa momennya nggak tepat, terutama ketika si Kuina itu tarung sama si The Last Boss yang pakai pedang itu. Iya. Itu kan mereka mau tarung ya? Ya. Ngapain mereka saling curhat-curhatan gitu? Gue dulu transgender loh. Gue dulu tuh, gue sebenarnya nggak punya masa lalu gitu. Masa ya kali curhat-curhatan tarung aja. Tapi Kak, peletakannya tuh sebenarnya nggak jelek-jelek banget. Kayak itu pas gitu loh, kayak mereka berdua sama-sama punya masa lalu yang pengen mereka buang gitu loh. Cuma bedanya ini nih membantu karakter si Kuina terutama untuk mengalahkan si bos itu. Enggak, maksudnya Kan? enggak. Gue bilang nggak tepat tuh bukan soal gimana kita bisa tahu latar belakang mereka, tapi flashback kan kadang kan untuk memberitahu penonton gimana latar belakang karakter itu kan. Soalnya kalau menurut gue ngelihat komiknya itu penempatan flashbacknya itu dia tuh ngambil momen yang pas gitu, kayak mereka itu pas lagi kumpul-kumpul lah, kayak nyate-nyate bareng, lu dari mana? Lu dulu kerja apa sebelum ada di dunia ini gitu loh. Akhirnya mereka cerita gitu. Tapi ini ya mereka lagi tarung, ya udah sih tarung aja gitu. Tapi tetap nggak bisa sih, kayak flashback itu benar ngebantu Kuina sih. Iya, Kan dia ingat masa lalunya dan ternyata dia anaknya yang punya dojo karate. Taekwondo atau karate sih? Itulah pokoknya ya guys ya, taekwondo, karate, whatever it is ya. Taekwondo. Oh, taekwondo ya, udah taekwondo. Ya itulah pokoknya. Iya, yang gue maksud kan hanya penempatannya aja. Iya. Terus satu lagi ya, kalau kata gue tuh di ini Alice in Borderland itu kan ada 4 macam permainan ya. Iya. Ada apa namanya? Ada clubs, speed, ada heart, sama diamond. Nah kan, nah terus kita tuh nggak dibikin ngeh sama kontras antara 4 permainan ini. Jadi hanya ya udah main aja. Ini permainannya apa? Ini love. Ini permainannya apa? Ini diamonds kayak gitu. Jadi nggak, coba lu tau nggak diamonds permainannya macam mana? Kita nggak dibikin ngeh sama kontras permainan keempat ini. Kita hanya lebih fokus pada actionnya gitu kan. Iya. Tapi menurut aku sih nggak bisa gitu juga sih Kak. Kayak salah satu permainan yang hard kan sebelumnya udah dijelasin. Kalau hard ini adalah permainan yang bakal ngebikin peraguan hati gitu loh. Mempermainkan hati. Dan permainan hard ini cukup nge-thrill Kak, cukup Iya. menjelaskan Iya, kalau permainan ini tuh benar-benar akan mengguncang kesetiaan lu gitu, akan menunjukkan kalau manusia kalau mau bertahan hidup mereka kan rela ngebunuh temannya sendiri, bahkan mengkhianati dan segala macam. Itu kan efek dari permainannya kan. Maksudnya efek dari permainannya tuh menghasilkan keadaan psikologis yang seperti itu. Tapi
bukan itu yang gue maksud. Maksudnya kontras ke 4 permainan ini bahwa kita jadi kayak selalu menanti-nanti. Wah, ini permainan Diamonds nih, ini permainan Clubs nih gitu. Maksudnya gitu loh. Iya. Tetap gak bisa kak? Iya. Ya udah gini aja, sabar ya Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Oke, jadi begini, kalau misalkan kalian masih penasaran dan udah nggak sabar nunggu season 2-nya, kalian bisa baca manganya dengan judul Imawa no Kuni no Arisu. Tulisannya Alice ya, dimulai dari Arisu. chapter 44. Arisu. Nah, jadi Tapi ini buat yang nggak sabar aja nonton. Iya, nunggu tapi season 2-nya sih. semuanya yang mau baca manganya resiko ditanggung sendiri karena banyak spoilernya di sana. Betul sekali. Ya kan? Jadi yaudah ya, kalau gitu kita tutup. Ya kan, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa komen. Ke bawah. Jangan lupa komen. Ya, Juga. ya. Iya. Dan juga jangan lupa likes. Jangan lupa di-share, jangan lupa follow Instagram kita bertiga, dan juga yang paling penting follow Instagram @biaktura. Biaktura. Dan juga yang pastinya nantikan video-video kita yang lain, Review berikutnya videonya. yang lebih seru. Ya, yang lebih seru. So, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Jangan lupa dislike, Di like dong. dislike, Like. dislike. Like. Subscribe.